Sword of Coming, episode 517. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Hari itu sangat panas dan lembab, jenis cuaca yang menguras energi dan merusak suasana hati. 5 ekor kuda perlahan-lahan menyusuri jalan kuno di wilayah Five Mountain Nation yang telah ditinggalkan selama bertahun-tahun. Tiba-tiba, mereka diterjang badai, dan meskipun mereka telah mengenakan jas hujan sabut kelapa, wajah mereka tetap terasa perih akibat tetesan hujan yang deras. Mereka mulai mencari tempat berlindung dari hujan, dan tak lama kemudian, mereka sampai di sebuah pergola di tengah perjalanan mendaki gunung. Namun, sudah ada seorang pemuda yang duduk di bangku di pergola dengan kaki bersilang, dan ada sebuah kotak bambu besar di sampingnya. Di atas meja di depannya terdapat papan go dan sepasang guci porselen. Ada lebih dari 20 batu hitam dan putih yang diletakkan di papan, dan dia tidak menunjukkan rasa takut terhadap kelompok yang baru saja tiba dengan menunggang kuda, memberi mereka senyum tipis sebelum melanjutkan meletakkan lebih banyak batu ke papan. Di antara kelompok itu ada seorang pria kekar dengan pedang terikat di pinggangnya, dan dia memperhatikan bahwa jubah dan sepatu pemuda itu benar-benar kering, menunjukkan bahwa dia telah beristirahat di bawah pergola sebelum badai datang. Tampaknya dia sedang bermain go sendirian sambil menunggu badai berlalu. Seorang lelaki tua berjalan menuju pintu masuk pergola. Ia melihat bahwa hujan tidak akan reda dalam waktu dekat, jadi ia menoleh ke pemuda itu sambil tersenyum dan mengusulkan, bagaimana kalau kita bermain bersama untuk mengisi waktu. Pemuda itu berpikir sejenak, lalu mengumpulkan batu hitam dan putih di papan menjadi 2 kelompok yang berbeda. Namun, alih-alih mengembalikannya ke dalam wadahnya, ia meletakkannya di antara dirinya dan papan go, lalu tersenyum sambil mengangguk dan menjawab, tentu. Seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan saling bertukar senyuman. Ada juga seorang wanita yang mengenakan topi berkerudung yang duduk di bangku seberang, meletakkan sapu tangan di bawah pantatnya sebelum duduk. Pria tua itu tersenyum sambil mengambil segenggam batu putih dan berkata, aku lebih tua darimu, jadi kau bisa menebak duluan. Chen Pingan mengambil satu batu hitam, dan lelaki tua itu meletakkan batu-batu putih di tangannya ke atas papan untuk menunjukkan bahwa ada 7 batu. Sepertinya kamu yang akan memulai duluan, kata lelaki tua itu sambil tersenyum. Pada saat itu, Chen Pingan telah mengubah posisi duduknya agar sesuai dengan posisi lelaki tua itu. Alih-alih duduk dengan kaki bersilang, ia duduk menyamping menghadap papan go, dan ia meletakkan batu-batu ke papan dengan satu tangan sementara tangan lainnya digunakan untuk menahan lengan bajunya agar tidak menjuntai ke papan. Dia sepertinya orang yang lumayan baik, bisik bocah itu ke telinga gadis itu. Mungkin, tapi dia jelas bukan tandingan kakek kita, jawab gadis itu sambil tersenyum. Bocah itu selalu suka berdebat dengan saudara perempuannya, jadi dia membalas, kurasa dia bisa menjadi lawan yang cukup tangguh. Kakek pernah berkata sendiri bahwa di luar para kultivator, mereka yang mulai bermain go sejak usia muda umumnya mencapai puncak kekuatan mereka sekitar usia 20 tahun. Setelah berusia 30 tahun, setiap tahun penuaan berikutnya hanya menjadi penghalang yang semakin besar. Kakek merujuk pada anak-anak ajaib yang ditakdirkan untuk menjadi pejabat go, bukan hanya orang biasa, cemooh gadis itu. Pria tua itu adalah pemain go terbaik di seluruh negeri, tetapi dia tetap memastikan untuk meluangkan banyak waktu sebelum melakukan setiap langkah. Setiap kali ada lawan yang sama sekali tidak dikenal di sisi lain papan, seseorang selalu harus waspada agar tidak lengah oleh gaya bermain yang baru dan aneh. Pria tua itu menoleh ke arah kedua cucunya dengan alis berkerut tanda tidak setuju. Ya, saya tahu, go harus diperingati dalam keheningan, kata bocah itu sambil tersenyum, mendahului lelaki tua itu. Setelah tidak lebih dari 30 gerakan, bocah laki-laki dan saudara perempuannya saling memandang dengan geli. Ternyata, pemuda itu adalah pemain yang buruk yang hanya menghafal beberapa urutan teoretis ideal. Sekalipun salah satu dari mereka berada di posisi kakek mereka, mereka dapat dengan mudah mengalahkan lawan sekaliber ini. Pria tua itu juga merasa agak geli, tetapi ia menyembunyikannya dengan baik. Meskipun terdapat perbedaan kemampuan bermain yang sangat besar, dia tetap sabar melanjutkan permainan. Dia hanya senang bisa bertemu seseorang untuk bermain bersama agar bisa menghabiskan waktu. Pemuda itu melirik badai yang mulai mereda di luar pergola, lalu menyerah dan mengakhiri permainan. Kedua pria itu kemudian mulai menganalisis dan mendiskusikan permainan mereka bersama. Pemuda itu cukup kuat di awal permainan, membuat pria tua itu percaya bahwa ia menghadapi lawan yang benar-benar tangguh. Namun, kelemahannya dengan cepat terungkap di awal permainan, dan ia mengalami kekalahan telak. Kedua pria itu memulai percakapan santai sambil meninjau permainan mereka, dan pemuda itu menyatakan bahwa nama keluarganya adalah Chen, dan bahwa ia berasal dari selatan.
Ia menyatakan bahwa ia melakukan perjalanan ke utara karena ingin pergi ke negara burung oriole hijau, tempat sungai mengalir ke laut di timur. Setelah itu, ia akan melakukan perjalanan ke hulu menyusuri sungai. Nama belakang lelaki tua itu adalah Sui, dan dia adalah seorang pensiunan pejabat. Dia sedang melakukan perjalanan ke ibu kota Kekaisaran Aksara Segel Agung untuk menghadiri turnamen Go 10 tahunan yang diselenggarakan oleh Kaisar. Semua pemain Go terbaik dari sekitar selusin negara, termasuk negara Lima Gunung dan negara Gerbang Emas, akan hadir, dan Kaisar Kekaisaran Aksara Segel Agung telah menyiapkan 9 harta karun tak ternilai dari ruang belajar sebagai hadiah untuk peringkat kedua hingga ke-9, sementara sang juara akan menerima buku panduan Go yang sangat dicari. Kapan turnamen Go ini akan diadakan, dan kapan berakhir? Tanya Chen Pingan. Cucu lelaki tua itu menjawab menggantikannya. Turnamen dimulai pada hari pertama musim gugur, dan akan menarik semua pejabat dan master Go dari seluruh negara ke ibu kota Kekaisaran Aksara Segel Agung. Sang bijak Go dari Kekaisaran Aksara Segel Agung dan ketiga muridnya akan memilih beberapa pemain unggulan dari semua pemain, dan pemain unggulan ini akan mendapatkan bye untuk 3 putaran pertama, sementara pemain lainnya akan diundi dan bermain satu sama lain dalam format eliminasi tunggal hingga hanya tersisa 100 pemain. 100 pemain ini akan bergabung dengan 20 pemain unggulan, dan turnamen akan benar-benar dimulai pada hari pertama musim dingin. Ibu kota Kekaisaran Naskah Segel Agung menyambut hujan salju pertamanya pada waktu yang dapat diprediksi setiap tahun, dan pada saat itu, hanya akan tersisa 10 pemain. Dari 5 orang yang keluar sebagai pemenang, salah satunya akan mendapat kehormatan dan hak istimewa untuk bermain melawan Go Sagewei. Bahkan jika mereka kalah dalam pertandingan itu, mereka tetap bisa melaju ke babak selanjutnya. Sepertinya Go Sagewei ini pemain yang jauh lebih hebat daripada yang lain, benarkah? Tanya Chen Pingan. Tentu saja, jawab anak laki-laki itu sambil mengangguk. Go Sagewei adalah guru besar Kekaisaran Aksara Segel Agung, dan kemampuan bermain Go-nya tak tertandingi. Kakekku cukup beruntung pernah bermain melawannya 20 tahun yang lalu, tetapi sayangnya, ia dikalahkan oleh salah satu murid muda Go Sagewei setelah itu, sehingga ia kehilangan tempat di 3 besar. Jangan salah paham, kakekku bukan orang sembarangan. Hanya saja lawannya sangat kuat. Bahkan di usia 13 tahun, dia sudah mewarisi 70% kekuatan Go Sagewei. Murid guru kekaisaran itu tidak dapat berpartisipasi dalam turnamen edisi sebelumnya yang diadakan 10 tahun lalu karena dia sedang mengasingkan diri. Kalau tidak, Chu Yao dari negara kediaman anggrek tidak mungkin menang. Itu adalah edisi turnamen yang paling tidak kompetitif dalam waktu yang sangat lama. Banyak pejabat Go papan atas tidak hadir karena satu dan lain hal, jadi kakek saya juga tidak pergi. Apakah para kultivator juga bisa ikut serta dalam turnamen ini? Tanya Chen Pingan. Bahkan di bidang permainan Go, perbedaan antara manusia biasa dan kultivator sangatlah besar. Para master Go dan pejabat Go di kerajaan Fana hampir tidak memiliki peluang melawan kultivator yang benar-benar ahli dalam permainan ini. Sebagian besar rangkaian langkah yang dianggap ideal secara teoritis di kalangan manusia dicemooh oleh kultivator, dan banyak posisi yang dianggap buruk dan tanpa harapan bagi manusia seringkali dapat dibalikkan secara ajaib oleh kultivator. Pria tua bermarga Sui itu tersenyum sambil menjelaskan, pertama-tama, kultivator jarang sekali muncul di hadapan manusia biasa seperti kita, dan kultivator yang gemar bermain Go bahkan lebih jarang terlihat. Oleh karena itu, hampir tidak ada kultivator yang ikut serta dalam edisi turnamen Go sebelumnya. Meskipun murid Go Sagewei adalah seorang kultivator, dia bermain sangat cepat selama turnamen, kemungkinan besar sebagai cara untuk memberikan keuntungan pada dirinya sendiri. Selama pertandingan saya melawannya, dia memainkan setiap langkah segera setelah langkah saya, tetapi meskipun demikian, dia tetap mengalahkan saya secara telak. Apakah kau mendengar bahwa ada beberapa hal aneh yang terjadi di ibu kota Kekaisaran Aksara Segel Agung akhir-akhir ini? Tanya Chen Pingan. Tidak sama sekali. Bisakah Anda ceritakan tentang itu? Tanya lelaki tua itu dengan ekspresi bingung. Aku sendiri hanya mendengar beberapa desas-desus, jawab Chen Pingan sambil tersenyum. Rupanya, ada sungai besar di luar ibu kota Kekaisaran Aksara Segel Agung yang terus-menerus banjir akhir-akhir ini. Kau bicara tentang sungai Segel Giok, kan? Sela bocah itu dengan acuh tak acuh. Itu bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Selama Go Sagewei ada, banjir tidak mungkin mempengaruhi ibu kota. Bahkan jika benar-benar ada roh yang menimbulkan malapetaka, Dewi bela diri yang memegang pedang itu bisa pergi ke sungai Segel Giok dan membunuh pelakunya dengan mudah. Kurasa sebaiknya kita tetap berhati-hati, kata Chen Pingan sambil tersenyum. Apakah Anda mengincar salah satu harta karun paling berharga di ruang kerja ini, Tuan Sui? Pria tua itu menggelengkan kepalanya sambil menjawab, turnamen Go kali ini jauh lebih kompetitif daripada 2 edisi sebelumnya. Saya cukup terkenal di negara saya sendiri, tetapi peluang saya untuk masuk 10 besar sangat kecil.
Saya hanya berharap dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk bertemu dengan beberapa teman saya dari negara lain untuk minum teh. Jika saya bisa membeli beberapa buku panduan Go baru di sepanjang jalan, itu akan lebih baik lagi. Wanita bertopi kerudung itu tetap diam sepanjang waktu, tetapi tiba-tiba dia memilih untuk berbicara sekarang. Menurutku kekhawatiran pemuda ini beralasan, ayah. Banjir di Sungai Segel Giok merupakan kejadian yang sangat aneh. Sungai itu berada tepat di sebelah ibu kota Kekaisaran Naskah Segel Agung, jadi jika Go Sagewei dan Dewi Bela Diri mampu menyelesaikan masalah ini dengan mudah, mereka tidak akan menundanya sampai sekarang. Kekhawatiran saya adalah mungkin ada masalah besar yang sedang terjadi di Sungai Segel Giok, dan satu-satunya alasan Kaisar belum membatalkan turnamen Go adalah karena dia mencoba untuk tetap menunjukkan kekuatan. Jika memang demikian, maka suara wanita itu perlahan menghilang di sini, tetapi implikasi di balik kata-katanya sangat jelas. Dia menentang perjalanan ke Kekaisaran Naskah Segel Agung sejak awal, tetapi ayahnya bersikeras untuk pergi. Namun, dia membuat kompromi sebagian, mengundang seorang ahli bela diri yang memiliki hubungan dekat dengan klan mereka untuk ikut serta dalam perjalanan demi perlindungan mereka. Seniman bela diri yang dimaksud sangat terkenal di negara Lima Gunung, dan dia telah melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam menjaga mereka selama perjalanan sejauh ini. Dia adalah pria dengan pedang yang diikatkan di pinggangnya, dan namanya adalah Hu Xinfeng. Dia berencana mengawal keempat anggota klan Sui ke ibu kota Kekaisaran Aksara Segel Agung, lalu mengunjungi beberapa teman baiknya di negara Gerbang Emas selama turnamen Go berlangsung. Turnamen Go yang diadakan setiap 10 tahun sekali diperlakukan seperti festival di Kekaisaran Aksara Segel Agung, dan meskipun turnamen itu sendiri secara alami menjadi pusat perhatian, tempat-tempat perjudian yang diselenggarakan selama acara tersebut juga merupakan daya tarik yang besar. Para bangsawan ibu kota gemar memasang taruhan pada para pemain yang berpartisipasi dalam turnamen, sementara mereka yang kaya tetapi tidak berstatus bangsawan memasang taruhan pada kontes Go yang diselenggarakan secara pribadi di luar turnamen utama. Kontes pribadi tersebut bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh, dan konon puluhan juta tael perak berpindah tangan di ibu kota selama setiap edisi turnamen Go. Warga biasa ibu kota juga senang ikut terlibat, sebagian bertaruh beberapa tael perak di sana-sini, sementara beberapa anggota kelas menengah atas yang lebih kaya di antara mereka dapat dengan mudah memasang taruhan puluhan, bahkan lebih dari 100 tael perak. Terdapat pula banyak kaum terpelajar yang melakukan perjalanan dari berbagai negara ke kuil-kuil Taois dan biara-biara Buddha di ibu kota Kekaisaran Aksara Segel Agung pada masa itu, dan dianggap tidak pantas bagi mereka untuk bertaruh langsung menggunakan uang, sehingga mereka bertaruh menggunakan barang-barang berharga sebagai gantinya, barang-barang yang kemudian dapat dijual dengan harga yang cukup tinggi. Tapi Bibi, jika kita berbalik sekarang, perjalanan kita sejauh ini akan sia-sia, kata gadis kecil itu dengan nada memelas. Gadis itu memiliki tujuan sendiri pergi ke ibu kota. Dia ingin menemui murid dari guru Kekaisaran Naskah Segel Agung, orang yang telah mengalahkan kakeknya pada edisi turnamen sebelumnya. Murid itu juga seorang wanita, dan saat ini usianya sekitar 20-an. Dikatakan bahwa dia sangat cantik, dan bahkan dua pangeran dari klan Zhou Kekaisaran saling bersaing untuk mendapatkan hatinya. Beberapa teman gadis muda itu sangat ingin melihat apakah gadis surgawi muda itu benar-benar secantik yang dikabarkan, dan dia telah memberitahu mereka bahwa dia pasti akan menemukan kesempatan untuk berbicara dengan gadis surgawi itu selama turnamen Go. Hu Xinfeng telah berdiri di pintu masuk pergola sepanjang waktu ini. Secara total, perjalanan ke ibu kota Kekaisaran Aksara Segel Agung dan kembali akan memakan waktu hampir setengah tahun, dan fakta bahwa seorang ahli bela diri terkenal seperti dirinya bersedia mengawal seorang pejabat pensiunan dalam perjalanan yang begitu panjang menunjukkan bahwa dia benar-benar memiliki ikatan yang sangat kuat dengan klan Sui. Hu Xinfeng menoleh ke arah lelaki tua itu sambil tersenyum dan berkata, memang ada beberapa desas-desus tentang Sungai Segel Giok di luar ibu kota Kekaisaran Aksara Segel Agung yang beredar akhir-akhir ini. Semua itu desas-desus yang tidak berdasar, tetapi Nona muda Sui benar. Kita harus berhati-hati, kakak Sui. Ekspresi ragu-ragu muncul di wajah lelaki tua itu. Kata-kata Hu Xinfeng membuatnya ragu-ragu dengan keputusannya, tetapi dia tidak ingin berbalik setelah menempuh perjalanan sejauh ini. Wanita bertopi kerudung itu menghela napas pelan, tak mampu menghilangkan rasa gelisah di hatinya. Ia telah melakukan beberapa kali ramalan dalam perjalanan ini, dan semuanya menghasilkan hasil yang sangat aneh, menunjukkan bahwa krisis besar akan segera terjadi, tetapi pada saat yang sama, hal itu entah bagaimana terkait dengan keberuntungan yang luar biasa. Ia tidak tahu harus berbuat apa dengan semua ini. Kekaisaran Aksara Segel Agung adalah kekaisaran yang mapan dengan kekuatan yang sangat besar, dan telah mengalami periode perdamaian yang panjang. Kekuatannya setara dengan Kekaisaran Guan Agung di selatan, dan kedua klan kekaisaran tersebut terhubung melalui aliansi pernikahan. Selain itu,
Klan Zhou Kekaisaran dari Kekaisaran Naskah Segel Agung menikmati perlindungan dari guru Kekaisaran Taois dan Dewi Bela Diri tingkat pengembara jauh, jadi bahkan jika benar-benar ada sesuatu yang aneh terjadi di Sungai Segel Giok, ibu kota pasti tidak berada di bawah ancaman nyata.